Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas ES6E mata kuliah Ekonomi Politik dengan beranggotakan Atika Lailatul Fitri NIM 197, Rica Ayu Agustina NIM 212, Maulida Azizah NIM 210, dan Helga Reza Maulana NIM 218 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi politik globalisasi. Baik, saya Atika Lailatul Fitri, salah satu anggota dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin A, yakni pengertian perdagangan internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan suatu negara mengadakan hubungan dagang dengan negara lain atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena proses tukar-menukar tersebut dilakukan antar negara, maka disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Selanjutnya, poin B, kita akan membahas tentang macam-macam organisasi perdagangan internasional. Yang pertama ada WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan badan atau organisasi perdagangan dunia yang mengawasi segala bentuk aktivitas perdagangan di dunia internasional. WTO ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai ganti dari GATT atau GATT. Maksud dan tujuan didirikannya badan organisasi WTO ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. Yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah salah satu jenis organisasi perdagangan internasional, namun tidak seluas WTO cakupannya. Jika WTO mencakup seluruh dunia, sedangkan AFTA hanya dikhususkan bagi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. AFTA memiliki dua tujuan utama, yakni yang pertama untuk meningkatkan daya saing ekonomi, terutama dalam bidang perdagangan, dalam upaya untuk menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, yang selanjutnya untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN dan dunia. Organisasi perdagangan internasional yang ketiga yakni APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan salah satu organisasi yang berfokus pada kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989. Keberadaan APEC bertujuan untuk menguatkan atau mengukuhkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta mempererat komunikasi dan interaksi negara-negara di Asia Pasifik. Yang keempat ada OPEC atau Organisasi Petroleum Exporting Countries. OPEC merupakan salah satu jenis organisasi perdagangan dunia yang berfokus pada ekspor minyak. Perlu diketahui bahwasannya OPEC berdiri atas inisiatif atau prakarsa dari 5 negara produsen minyak terbesar di dunia yakni Irak, Iran, Kuwait, Arab, dan Venezuela. OPEC memiliki beberapa tujuan, antara lain menyatukan kebijakan terhadap keberadaan minyak serta perdagangan minyak dan memenuhi segala kebutuhan minyak bumi. Dan organisasi perdagangan internasional yang terakhir ialah OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic Cooperation Development. Sesuai dengan namanya, OECD merupakan salah satu organisasi yang bergerak dan menaungi segala bentuk upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk kerjasama dan pengembangan perekonomian, di mana organisasi ini bertugas untuk menjalankan Marshall Plan pada saat rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1961, anggota OECD bertambah dan sudah merambah ke negara-negara non-Eropa. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan disambung oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Dalam ekonomi, secara garis besar, fenomena globalisasi dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan ekonomi lintas negara dalam berbagai bentuk. Di antaranya dua bentuk kegiatan ekonomi yang secara nyata semakin mengglobal, yakni arus perdagangan dan juga arus modal internasional. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi antara lain, yang pertama, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi merupakan hal penting dalam mendorong terjadinya globalisasi, karena kemajuan ini berpengaruh atas kemajuan peradaban manusia. Untuk yang kedua yaitu sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh banyak negara. Hal tersebut dapat menjadi faktor pendorong globalisasi, karena masyarakat bisa dengan mudah melakukan jual beli dari negara manapun selama negara tersebut menganut ekonomi terbuka. Yang ketiga yaitu kemudahan migrasi. Kemudahan dalam bermigrasi menjadi salah satu faktor pendorong globalisasi, karena dalam bermigrasi ini terkadang membutuhkan proses yang tidak mudah. Untuk yang keempat yaitu merebaknya kerjasama antar negara. Untuk terciptanya kerjasama dibutuhkan kepercayaan. Apabila banyak negara telah sepakat untuk melakukan kerjasama, artinya masyarakat sudah percaya satu sama lain, dan dengan kepercayaan tersebut ikut mendorong adanya globalisasi. Saya Maulida Azzah NIM 210 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Rica, yakni poin C, janji-janji globalisasi, mengenai dampak positif dan negatif adanya globalisasi. Dampak positif adanya globalisasi yang pertama yaitu produksi global dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dampak negatif adanya globalisasi yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran globalisasi, cenderung menaikkan barang-barang impor. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Poin D yaitu dampak globalisasi ekonomi pada negara. Globalisasi ekonomi telah mendorong integrasi ekonomi global yang didorong oleh aliran uang dan informasi pada satu sisi dalam perdagangan dan investasi pada sisi yang lain. Garrett mengemukakan bahwa dampak integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional terjadi melalui 3 mekanisme, yakni yang pertama, tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, yang kedua multinasionalisasi produksi, dan yang ketiga yaitu integrasi pasar keuangan. Dampak lain globalisasi ekonomi adalah berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksi mereka dari satu negara ke negara yang lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Dampak multinasionalisasi produksi ini adalah pada bidang biaya produksi dan pemerintah intervensionis. Oke, selanjutnya kecaman terhadap globalisasi. Kecaman dari para akademisi Amerika Latin yang tergabung dalam pendekatan strukturalisme dan dependensis terhadap sistem perdagangan bebas dunia. Mereka mengkritik sekaligus menolak sistem perdagangan bebas dunia ini karena sistem yang berlandaskan pada prinsip kepentingan diri sendiri, mekanisme pasar bebas, persaingan ketat, dan pengutamaan pertumbuhan dibanding pemerataan sesuai teori neoklasik ini telah menimbulkan negara maju. Kelemahan yang paling menonjol dari sistem ekonomi pasar bebas ialah sistem ini tidak bisa menjamin keadilan atau fairness. Sehubungan dengan ini, EGA Sin dalam Collective Choice and Social Welfare tahun 1970 menunjukkan bahwa ekonomi pasar persaingan sempurna bisa saja efisien dalam pengertian Pareto, bahkan ketika sekelompok orang hidup bergelimang
kemewahan, sementara kelompok lainnya hidup penuh penderitaan, kemiskinan, dan kemelaratan. Selanjutnya bagian F, bangkitnya nasionalisme, perlunya Indonesia mengambil sikap. Dalam peraturan kancah global, kemandirian dan semangat nasionalisme perlu dipupuk agar tidak seperti kerbau dicucuk hidung oleh lembaga-lembaga supra-internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dengan bangkitnya semangat nasionalisme, pasar harus dikelola sedemikian rupa agar lebih ramah dan berpihak terhadap rakyat banyak dan terhadap kepentingan nasional, bukan terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional dan kepentingan negara-negara maju. Menurut salah seorang tokoh strukturalis Indonesia, yaitu Edi Swakno, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi nasional pada ekonomi internasional, khususnya kapitalisme global, ia menyarankan agar kemandirian dijadikan sebagai target utama pembangunan nasional yang sudah lama terpuruk sejak krisis 1998. Dalam upaya mencapai kemandirian tersebut, Suwaino menganjurkan Indonesia mengembangkan demokrasi ekonomi yang di dalamnya terkandung moralitas ekonomi yang berakar pada kedaulatan rakyat, di mana kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang perorangan, dan hubungan ekonomi bukan didasarkan pada asas individualisme. Baik, kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Setelah ini akan kami buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.